Apa alasan Ustadz Felix mualaf? 1,5 jam lagi lu materi ini. Aduh, iya juga ya. Tapi kalau yang mau gampang ya, aku tuh masuk Islam karena aku melihat bahwasanya yang paling utama ya, Islam adalah agama yang paling masuk akal. Menurut Ustadz Felix? Iya, jadi aku tuh pada saat itu benar-benar, aku tuh orang yang logika banget. Lu percaya nggak sih aku termasuk orang yang paling agak aneh gitu di kelas? Dalam arti apa nih? Banyak nih orang aneh nih. Aku suka ngajuin pertanyaan-pertanyaan aneh. Ke guru? Ke guru. Dari SD? Maka aku dimarahin. Dari TK, dari SD udah suka gitu? Iya, Oh kan gitu. disuruh pengampunan dosa. Ini sekali lagi ya, ini pengalaman pribadi. Iya, ini bukan kepercayaan Ustadz Felix? Iya, Okay. betul. Disuruh pengampunan dosa. Aku nanya, aku kan salah sama orang, kenapa aku harus minta maaf sama lu? Oh gitu. Iya, kayak gitu-gitu. Oke. Nah, kebanyakan ketika orang bahas agama, termasuk orang Islam sekarang, termasuk ketika dia nanya, kenapa kita harus begini, kenapa harus begitu? Jawabannya apa? Dari dulu udah begitu. Kalau enggak, paling tanya kalau sudah pamali, nggak boleh nanya. Iya, benar, gitu kan ya. benar. Nah, itu problematika dalam agama yang aku dapat pada masa lalu. Aku tidak mendapatkan jawaban yang logis tentang apa yang aku lihat dengan mata dan kepalaku sendiri. Berarti Ustadz udah mempelajari agama-agama lain juga? Akhirnya setelah aku main game bro, Final Fantasy 7 sama Xenogears, itu 2 game yang membuat aku jadi ateis. Wah, mungkin ya. Ini masuk ke pembahasan yang penyembahan tadi, jangan-jangan. Iya, betul. Saking apa ya, into sama gamenya sampai jadi ateis. Karena di dalam Final Fantasy mereka bilang bahwasanya ada yang namanya energi aja. Oh gitu. Live apa ya namanya? Live stream. Oh. Waktu itu live stream bukan orang yang live ya. Maksudnya ada energi, kalau orang mati energi itu keluar kepada tumbuhan, kepada apapun. Ya lebih kepada ya Tuhanless lah. Berarti Godless ya. Ustadz terbrainwash Dalam tanda kutip. Atau merasa yakin. Karena menurutku itu lebih meyakinkan daripada agama. Oke. Aku kan nggak salah kan waktu itu. Aku lihat Xenogears zaman dulu udah mengatakan bahwasanya Tuhan itu AI. Ini zaman sekarang juga banyak sih yang banyak. gitu. Film pertama tuh Lucy. Oh iya, yang jadi flash disk. Iya, yang jadi flash disk. Akhirnya dia jadi Tuhan kan dalam tanda kutip. Nah, AI Xenogears begitu. Karena dia pelajari psikologi dan segala macam, ujungnya dia berkesimpulan Tuhan itu. Akhirnya aku berkesimpulan Tuhan nggak ada. Oke. Tuhan nggak ada, agama nggak benar. Oke. Yang benar cuma satu, bahwasanya kita harus nyari apa yang dibalik semua ini. Ketika aku nyari sains, yang aku dapat malah lebih bingung. Aku kan nggak percaya Tuhan setelah main game. Ketika aku belajar sains, aku bilang kalau nggak ada Tuhan, jawabannya apa? Karena terlalu rumit semua ini kalau nggak ada yang bikin. Contoh ya misalnya, ada matematik, lu belajar sama Jerome kan kemarin? Belajar. Harusnya lu bisa jawab pertanyaan ini. Waduh, mati gue nih. Kemungkinan Tuhan tidak ada sama dengan 1/10 pangkat 10 pangkat 1, 2, 3. Mampus lu. Aduh. Kalau lu Cina lu pasti bisa. Bentar. Pangkat tadi berapa? 1/10 pangkat 10 pangkat 1, 2, 3. 10 pangkat 10 pangkat 1, 2, 3. Hah? 1/10 aja? 1/10 0,1. 0,1. Berarti 1/10 pangkat 10 pangkat 1, 2, 3. 0,0000. Nih, gue kasih tau cara orang Cina jawab. Gimana? Orang Cina akan menjawab, kita bayar orang aja deh. Aduh, gak expect. Iya kan, ngapain kita susah, kita bayar orang aja. Iya, tapi enggak, aku enggak bayar Jerome aja sekalian. Iya, ngapain kita susah kan? Bener. Nanti lu ketemu Jerome, lu tanyain aja tuh. Kemungkinan menurut namanya Profesor Matematik Roger Penrose. Dia mencoba untuk menemukan probabilitas bahwa segala sesuatu tercipta secara kebetulan atau by any chance. Kan ada teori bahwasanya ada teori bahwa semuanya tuh diciptakan by design, ada teori mengatakan ini adalah by chance aja sih. Tidak sengaja gitu maksudnya. Nah, maka dia ngitung berapa kemungkinan tidak sengaja, dia menemukan angka tadi 1/10 pangkat 10 pangkat 1, 2, 3. Itu artinya adalah apa? Nih ya, kalau perbandingan di atasnya 1, berarti di bawahnya semakin besar di bawahnya, berarti semakin nggak mungkin. Berarti kita bahas aja dulu bawahnya. 10 pangkat 10 pangkat 1, 2, 3. Oke, matematika sederhana. 10 pangkat 1 10 pangkat 1 10. 2 100. 3 1000. Ada polanya kan ya? Ada polanya. Berarti 1 diikuti oleh 0 sebanyak n. Kalau 10 pangkat 4 berarti nolnya ada 4 di belakang 1. Benar. Berarti kalau 10 pangkat 1, 2, 3 dulu kita selesain, berarti ada 123 biji di belakang 1. Benar. Nah, kalau nolnya 2 namanya ratusan, nolnya 3 namanya ribuan, nolnya 5 namanya ratusan ribu, nolnya 6 namanya jutaan, nolnya 123 namanya apa? Nggak tahu. Oke, artinya secara sains nggak bisa jawab ini, yang bisa jawab orang IPS malah. Orang IPS akan menjawab 1/10 pangkat 10 pangkat 1, 2, 3 adalah more than impossible. More than impossible. Iya, berarti nggak mungkin nggak ada Tuhan. Oke. Dari titik itu nggak mungkin nggak ada Tuhan. Berarti ini pasti by design. Nah, kalau by design aku nanya lagi Tuhannya siapa? Nah, itu 5 tahun tuh aku nyari itu nggak dapet. Setelah aku ketemu Islam di IPB waktu itu di Bogor, aku baru ngerti, gila. Selama ini orang Islam yang aku temui ini banyak hoax nih. Banyak kan hoax? Iya, karena mereka nggak tahu kenapa mereka berislam, dan bahkan mereka nggak bisa ngasih tahu seperti apa menunjukkan diri jadi orang Muslim. Lu banyak nggak sih sebel ngeliat orang Muslim? Enggak lah.
Itu komen-komen lu nggak lihat tuh. Tapi enggak lah, masa sebel sih? Aku sebel. Ini jawaban depan kamera ya. Kalau belakang ya gimana ya, Tat? Masa orang makan bulu babi dihujat? itu maksudku. Artinya gini ya, orang tuh aku mau kasih klarifikasi pada orang yang bukan muslim sekaligus ya, ataupun orang muslim. Orang banyak sebel bukan sama Islam sebenarnya. Islam have nothing to do with them. Mereka tuh sebel ngelihat kita. Ajaran kan nggak mungkin buat sebel. Benar. Yang buat sebel kan orang. Ya nggak sih? Artinya kita tuh yang banyak buat mereka sebel. Nah, itu aku lihat ketika aku belum masuk Islam. Ternyata selama ini aku kira Islam itu muslim. Yang telat kalau seandainya mereka di janjian, yang mereka nggak peduli dengan perasaan orang gitu kan ya, yang mereka yang nabrak bom-bom kan, nabrak kaki ibuku, mereka yang ngamuk. Kok bisa mereka yang ngamuk? Kaki ibuku yang bengkak gitu kan ya. Terus mereka marah-marah dan segala macam. Aku bilang nggak bisa ngomong maaf aja dikit ya. Itu aku lihat tuh, aku kira itu Islam. Ternyata itu Muslim. Yang nggak pedulian sama orang. Nah, ketika aku masuk IPB, completely different. Yang aku tahu ternyata Islam itu way of life. Islam itu cara respons. Islam itu adalah sesuatu cara pandang yang menyebabkan pikiran lu jadi berbeda dan perbuatan lu jadi berbeda. Aku bilang, lah ini berbeda banget dengan aku lihat, dengan nyataannya. Teorinya aku baca, ih jauh banget dengan apa yang aku lihat. Dari situ aku masuk Islam. Dengan muslim-muslim yang Ustaz Felix lihat? Iya, dari situ aku tahu Tuhan itu namanya Allah. Karena Al-Quran ngasih bukti bahwa Tuhan satu-satunya namanya Allah. Itu bagiku ya. Nah itu aku ketemu tuh.